ion dalam larutan air. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam plasma darah dalam kondisi normal itu akan mengandung jumlah kation dan anionnya dalam jumlah yang sama. Biasanya sekitar 154 milikuivalen ya. Dinyatakan dalam milikuivalen yaitu 154 milikuivalen ya. Itu di literatur ya, ada yang mengatakan 155 tapi ada yang 154 ya. Jadi ion-ion yang positifnya misalnya natrium, kalium, kalsium, magnesium. Ion-ion negatifnya misalnya Cl- ya, HCO3- SO4, asam organik maupun protein-protein. Ini biasanya yang bermuatan negatif atau disebut dengan anion ya. Jadi elektrolit ini penting dalam tubuh ya. Kenapa? Karena dia bisa mempertahankan keseimbangan asam basa dalam mengontrol volume air maupun mengatur metabolisme daripada tubuh kita. Jadi elektrolit dalam tubuh kita itu harus seimbang ya, tidak boleh terlalu sedikit maupun terlalu berlebihan ya. Nah ini adalah tabel di literatur kira-kira masing-masing ion itu berapa misalnya milikuivalen per liter. Jadi satuannya biasanya dalam darah itu adalah milikuivalen per liter ya. Tulisannya itu M kecil, E-nya besar, Q-nya kecil, per L-nya besar. Ya, jadi ingat satuannya itu jangan salah tulis ya. Penulisnya M-nya kecil, E-nya harus besar, Q-nya kecil, per liter. Liternya harus besar ya L-nya. Nah, jadi jangan salah menulis gitu. Satuannya harus seperti itu. Jadi bacanya mili ekuivalen per liter. Ya. Nah, biasanya kalau yang anion itu ataupun kation ini dia ada range-nya juga. Jadi walaupun misalnya ada angkanya tapi range-nya ada. Bisa lebih sedikit ataupun makanya di dalam literatur kadang-kadang ada yang berbeda sedikit. Jadi ada range-nya di sini di tabel 12.2 ini ada range-nya sekitar berapa misalnya ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian dalam mendapatkan elektrolit ini, misalnya seseorang pasien yang akan kekurangan elektrolit, maka mereka bisa diberikan misalnya dalam bentuk larutan oral, misalnya seperti sirup, maupun dalam bentuk kering, granul kering, ataupun dalam yang granul ini yang dilarutkan dalam air ataupun jus untuk bentuk oral, ataupun sebagai tablet dan kapsul, atau infus intravena, ya, untuk pengobatan orang-orang yang pasien yang kekurangan elektrolit. Jadi misalnya pasien yang misalnya luka bakar maupun pasien yang misalnya diare ya, diare itu biasanya kekurangan elektrolit. Maka perlu diberikan pengobatan untuk pengobatan gangguan keseimbangan elektrolit tadi ya. Nah, jadi misalnya kita lihat di sini kan dikatakan bahwa kalau suatu senyawa elektrolit ya dilakukan air akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya, ion positif dengan ion negatif. Kemudian setelah dia terdisosiasi, maka jumlah milikuivalen per liternya itu sama dengan jumlah milikuivalen daripada senyawanya. Misalnya kita lihat elektrolitnya adalah KCl. KCl ini dalam larutan air dia akan terdisosiasi menjadi ion K positif dengan Cl negatif. Kalau KCl ini misalnya jumlahnya 40 milikuivalen per liter, maka ion kaliumnya juga sama, yaitu 40 milikuivalen per liter, dan ion negatifnya juga Cl negatifnya juga 40 milikuivalen. Jadi artinya di sini jumlah milikuivalennya sama di sini. Setelah dia terdisosiasi ya, sama dengan jumlah milikuivalen dari senyawanya. Tetapi beratnya berbeda. Ya, berat ionnya berbeda. Jadi jumlah milikuivalen per liternya sama, tetapi berat ionnya berbeda. Seperti misalnya untuk K positif, ion positif ini ya, K-nya, itu beratnya 1 milikuivalen itu beratnya sama dengan 39 milikuivalen. 39 itu dari mana datangnya? Yaitu berat atomnya. Jadi 1 milikuivalen itu untuk ionnya itu sama dengan berat atomnya dalam miligram.
Untuk Cl negatif itu beratnya berbeda. Kenapa? Karena Cl berat atomnya 35,5. Kalau kalium 39. Jadi berarti 1 milikivalen kalium itu yang muatan positif sama dengan 39 mg kalium. 1 milikivalen Cl negatif sama dengan 35,5 mg klor. Ya, jadi sesuai dengan berat atomnya. Ya, itu beratnya. Jadi beratnya berbeda, tetapi milikivalen per liternya adalah sama. Nah, ini adalah tabel, ya. Tabel kita bisa melihat valensi masing-masing ionnya, ya, masing-masing ionnya. Jadi misalnya kalau aluminium itu valensinya 3, ya, 3 ionnya. Valensinya 3, aluminium itu 1, kalsium 2, feri 3, ferro 2, dan sebagainya. Nah, ini dari tabel ini bisa kita lihat di sini valensi masing-masing ionnya, baik ion positif maupun ion negatif. Ion negatif di sini misalnya kalau asetat itu valensinya 1 misalnya. Bikarbonat valensinya 1, karbonat valensi 2. Kemudian di samping ini juga ada berat molekulnya. Misalnya kalau aluminium berat molekulnya 27, ya. Jadi bisa kita lihat daftarnya, tak perlu kita hafal misalnya, ya. Kalau bisa hafal lebih bagus, tapi kalau nggak hafal kita tinggal melihat tabelnya ini, ya. Kemudian ini adalah berat ekuivalennya, ya, di sampingnya adalah berat ekuivalennya. Nah, ini adalah rumus, ya, rumus untuk menghitung misalnya kalau ada soal, ya, diketahui misalnya jumlahnya dalam elektronnya dalam miligram. Kita mau berubah menjadi milikivalen. Yang ditanya adalah milikivalen, maka rumusnya ini. Ya, milikivalen sama dengan jumlah miligram yang diketahui tadi dikali dengan valensinya dibagi dengan berat atom ataupun berat molekulnya. Ya, kalau dia dalam atom maka berat atomnya, kalau dalam senyawa maka dalam berat molekulnya. Ya, jadi untuk mencari milikivalen kita pakai rumus ini, yaitu jumlah miligramnya dikali dengan valensinya. Maka kita harus tahu valensinya. Tadi tabel di situ ada valensi kan, sehingga kita bisa mencari milikivalen-nya, ya. Untuk harus tahu kita valensinya berapa. Baru dibagi dengan berat atom atau berat molekulnya. Itu adalah sama dengan miliekivalennya. Nah, tetapi kalau misalnya diketahui milikivalen dan ini diminta untuk mencari miligramnya, ya sebaliknya, ya, ini rumusnya, yaitu sama dengan milikvivalennya dikali dengan berat atomnya. Jadi dia terbalik, berat atomnya di atas atau berat molekulnya di atas, valensinya di bawah, ya. Jadi sebaliknya ini kan, nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia diketahui, ya, diketahui milikvivalennya per mililiter. Ya, diketahui dalam soalnya milikivalen per mililiter. Kalau Izin, tadi kan Prof. ya, Slide-nya kayaknya nggak jalan, Prof. istilahnya nggak jalan. Ya, Iya, kenapa Prof. gitu? Tadi waktu mula-mula masih, ya. Iya, tadi mula-mula jalan, Prof. Ini kok nggak jalan lagi, ya? Kenapa? Coba saya ulang lagi lah, ya. Iya, iya, Prof. Boleh, Prof. Saya ulang lagi. Stop video lagi, ya. Kenapa ini? Sebentar. Hmm, Segitu, ya. Hmm. Stop share dulu, ya. Sebentar, saya share lagi balik. Sudah nampak? Sudah? Halo? Eh, sudah, Prof. Sudah, ya. Iya, Nah, Prof. ini sudah nampak jalan? Nampak, Prof. Jalan, Prof. Jalan, ya, udah. Nah, sampai sini tadi udah nampak, udah, ya. Ini adalah tabel jumlah ionnya, ya, tabel jumlah ion, ya, untuk jumlah ion positif dan ion negatif. Kemudian ini tadi, ini sudah nampak slide-nya tadi, sudah. Jadi ini adalah slide mengatakan bahwa
jumlah ion miliekuivalen per liter dari ion positif dengan ion negatifnya sama dengan jumlah miliekuivalen daripada senyawa elektrolitnya. Jadi kalau KCl yang 40 miliekuivalen per liter, berarti ion kaliumnya 40 miliekuivalen per liter, klornya juga 40 miliekuivalen per liter. Tetapi beratnya berbeda karena masing-masing berat atomnya berbeda. Kemudian ini adalah slide untuk ini slide-nya nampak? Sudah nampak? Halo? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, Iya, Prof. ini slide adalah tabel untuk melihat valensi, kemudian berat molekulnya dan berat ekuivalennya. Ya, jadi Anda tidak perlu menghafal sebenarnya. Kalau bisa menghafal lebih bagus lagi, tapi kalau tidak ingat maka bisa dilihat di tabel ini. Ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung miliekuivalen maupun miligram dan miligram per mililiter. Ya. Jadi kalau ada soal misalnya diketahui miligramnya, suatu elektrolit jumlah miligramnya diketahui, maka bisa dihitung miliekuivalennya, yaitu sama dengan miliekuivalen sama dengan miligram dikali dengan valensi dibagi dengan berat atom atau berat molekulnya. Ya. Jadi valensi tadi bisa dilihat tabelnya kan. Nah, ini untuk mencari miliekuivalennya. Tapi kalau misalnya diketahui miliekuivalen dan disuruh menghitung miligramnya, maka sebaliknya, ya. Jadi sama dengan miliekuivalennya dikali dengan berat atom ataupun berat molekulnya dibagi dengan valensi, ya. Nah, ini untuk rumus menghitung miliekuivalen maupun menghitung miligramnya. Tapi kalau diketahui misalnya soalnya jumlahnya dalam miliekuivalen per mililiter satuannya dan disuruh hitung miligram per mililiternya, maka inilah rumusnya, yaitu sama dengan miliekuivalen per mililiternya dikali dengan berat atom atau berat molekulnya dibagi dengan valensi. Jadi kalau misalnya dalam satu atom, maka kita kalikan dengan berat atom, tapi kalau dia senyawa, maka berat molekul. Ya, dibagi dengan valensi. Makanya harus diketahui valensinya berapa. Nah, ini adalah contoh misalnya ya, aluminium karbonat. Ini rumusnya ya, Al2CO3 3 kali. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kalau miliekuivalen itu untuk ionnya itu adalah sama dengan jumlah miliekuivalen dari senyawanya. Sebagai contoh misalnya ini senyawanya aluminium karbonat. Itu jumlahnya 1,28 miliekuivalen. Maka jumlah aluminium Al3 plusnya, ion katiumnya itu juga sama, yaitu 1,28 miliekuivalen. Dan jumlah ion negatifnya juga sama, yaitu 1,28 miliekuivalen. Ya, jadi jumlahnya sama. Nah, tetapi beratnya berbeda. Tadi sudah disebutkan kan, kenapa berbeda? Karena apa tadi ya, berat atomnya berbeda di sini. Ya, aluminium dengan karbonat kan berat atomnya berbeda. Ya. Nah, kemudian contoh soal lagi misalnya ya, ini ada suatu soal misalnya ditanya berapa konsentrasi suatu larutan yang mengandung 23,5 miliekuivalen natrium klorida per mililiter. Jadi diketahui senyawanya adalah NaCl, jumlahnya 23,5 miliekuivalen per mililiter. Nah, ditanya berapa miligram per mililiter. Artinya miliekuivalen itu ribuan menjadi miligram per mililiter. Itu pertanyaannya ya. Diketahui BM-nya sekian, maka tadi masukkan rumus ya kan. Kalau mencari miligram per mililiter yaitu sama dengan miliekuivalen per mililiternya dikali dengan BM dibagi dengan valensinya. Ya, tadi kan rumusnya kan. Kalau mencari miligram per mililiter adalah jumlah miliekuivalen per mililiternya yaitu 23,5 dikali dengan BM-nya 58,5 dibagi dengan valensinya 1. NaCl valensinya kan 1. Berarti dapatlah 1370 mg per mililiter. Ya, jadi dimasukkan rumusnya. Ya, BM dibagi dengan valensi, belum mencari miligram per mililiter. Nah, soal kedua adalah sebaliknya. Yang ditanya adalah miliekuivalen per mililiter. Kalau soal 1 miligram per mililiter, soal nomor 2 ditanya miliekuivalen per mililiter, tetapi yang diketahui adalah persen. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kalau
Pengertian persen artinya apa? Misalnya NaCl 0,45%. Artinya apa? 0,45 gram dalam 100 mili. Nah, karena yang ditanya adalah mili ekuivalen per mililiter, dalam rumusnya kalau mili ekuivalen per mililiter, maka harus kita pakai rumusnya adalah miligram, ya, miligram per mililiter dikali dengan valensi dibagi dengan BM. Tadi kan rumusnya seperti itu kan. Nah, jadi mili ekuivalen per mililiter itu sama dengan miligram, ya, miligram per mililiter. Jadi berarti kita cari dulu miligramnya. Dalam 0,45% itu berapa miligram? Yaitu 0,45 gram per 100 kali 1000. Ya, jadi di sini kan masih gram. Gramnya dirubah menjadi miligram dulu. Jadi dikalikan 1000, maka dapatlah sekian miligram per mililiter. Kemudian baru dikali dengan valensinya 1 dibagi dengan BM. BM-nya 58,5. Maka dapatlah 0,072 mili ekuivalen per mililiter. Ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini persen itu maksudnya apa. Kemudian satuannya harus kita rubah dulu menjadi miligram, baru bisa kita kalikan dengan valensi dibagi dengan BM. Ya. Nah, soal yang ketiga adalah suatu larutan yang namanya traselit, ya, mengandung 0,25 mili ekuivalen kalsium per mililiter. Jadi ionnya adalah ion kalsium, di mana jumlahnya dinyatakan dalam mili ekuivalen per mililiter. Nah, jika 20 ml larutan traselit ini terkandung dalam 1 liter larutan TPN. Jadi TPN itu adalah total parenteral nutrisi. Jadi orang-orang yang pasiennya yang tidak bisa makan, mereka diberikan elektrolit, ya, elektrolit dan senyawa-senyawa nutrisi yang lain, ya. Di sini elektrolitnya adalah kalsium klorida, ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa miligram kalsium klorida yang setara dengan ini, ya? Ditanya dalam miligram, ya. Ditanya dalam miligram, diketahui 0,25 mili ekuivalen per mililiter, ya. Nah, jadi kalau 20 mililiter dicari dulu berapa kan gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu yang diketahui apa, 0,25 mili ekuivalen ion kalsium, ya, per mililiter. Ya kan? Nah, sekarang yang ditanyakan berapa miligram kalsium klorida yang diketahui ion kalsium, ya kan? Yang ditanya kalsium klorida. Nah, kita harus samakan dulu dengan kalsium klorida. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa jumlah mil ekuivalen daripada ionnya itu sama dengan jumlah mil ekuivalen dari senyawa elektrolitnya. Jadi kalau ionnya 0,25 mili ekuivalen, berarti senyawa elektrolitnya kalsium kloridanya juga sama, yaitu 0,25 mili ekuivalen per mililiter, ya kan? Nah, di sini udah dapat kalsium kloridanya, mili ekuivalen per mililiternya, maka tinggal kita cari miligramnya, karena yang ditanya miligramnya kan. Nah, miligram tapi dalam 20 mili. Tadi kan masih per mililiter, mili ekuivalennya. Nah, jadi pakai rumus tadi, kalau mencari miligram, yaitu sama dengan jumlah mili ekuivalen per mililiternya, dikali dengan BM-nya dibagi dengan valensi. Rumusnya tadi kan, mencari miligram itu adalah jumlah mili ekuivalen per mililiter dikali dengan BM-nya dibagi dengan valensi. Nah, jadi di sini jumlah mili ekuivalennya berapa? 0,25 mili ekuivalen ini per mili. Tapi yang diminta kan 20 mili, jadi kalikan 20 lagi. Ya, dalam 20 mili berarti berapa kali 20? Setelah dapat mili ekuivalennya dikali lagi dengan BM-nya, yaitu 111. Ya, di sini ketahui CaCl2 11 dibagi dengan valensi. CaCl2 itu berapa valensinya? Yaitu sama dengan 2. Dibagi 2. Maka dapatlah miligramnya, yaitu 277,6 miligram CaCl2. Ya. Nah, jadi tinggal kita rubah-rubahlah satuannya. Yang penting satunya jangan salah, ya. Nah, nomor 4, ya.
berapa gram serbuk kalium sitrat monohidrat yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan oral yang mengandung 2 milekivalen kalium per mililiter. Nah, jadi ini ada satu senyawa ya, bentuk serbuk kalium sitrat monohidrat. Jadi ini K3C6H5O7 ya senyawanya. Nah, ini ditanya berapa gram. Jadi satuan yang ditanya adalah gramnya. Ini mau membuat 1 liter larutan yang mengandung 2 milekivalen. Jadi diketahui ya 1 liter itu disuruh membuat 1 liter larutan, tapi per mililiternya adalah 2 milekivalen kalium. Ya. Jadi diminta berapa gram serbuk yang diperlukan untuk buat 1 liter larutan, di mana diketahui larutannya itu kalau konsentrasinya kaliumnya adalah 2 milekivalen per mililiter. Nah, jadi kita hitung dulu lah, misalnya kalau dia di sini ketahui kan kalium, yang diminta adalah kalium sitrat monohidrat. Seperti yang kita tahu bahwa kalau dia jumlah milekivalen kalau untuk senyawa elektrolitnya dengan senyawa ionnya adalah sama. Berarti kalau 2 milekivalen ion kaliumnya per mililiter, maka berarti 2 milekivalen dari senyawanya, yaitu kalium sitrat monohidrat. Ya, karena kaliumnya berasal dari kalium sitrat monohidrat kan. Nah, jadi jumlahnya sama. Setelah kita dapat jumlah milekivalen dari kalium sitrat monohidratnya per mililiter, kemudian kita diminta untuk merubah menjadi gram, ya kan? Berubah jadi gram, dan ini per mililiter, sedangkan yang diminta adalah 1 liter. Jadi kalau mau 1 liter berarti kan 1000 mili kan, kalau harus kali 1000 lagi, karena kalau 1 mili 2 milekivalen, kalau 1 liter berapa, kalikan lagi 1000 ya. Nah, dapatlah milekivalen per liternya. Nah, disuruh merubah menjadi gram, jadi milekivalen ini dirubah menjadi miligram dulu, ya, yaitu dikalikan dengan BM dibagi dengan valensi, ya. Miligramnya adalah EBM-nya adalah 324. Jadi kalikan dengan 324, kemudian valensinya adalah 3. Jadi dibagi 3, ya. Maka ini dapatlah miligramnya. Setelah dapat miligramnya, yang ditanya adalah gram, kan gitu kan? Soalnya kan gram. Jadi miligramnya kita rubah menjadi gram, yaitu dibagi dengan 1000. Ya. Jadi miligramnya dirubah menjadi gram, kita bagi dengan 1000. Maka dapatlah gramnya, yaitu 216 gram. Ya. Sudah bisa dengar kan suara saya? Bisa ya? Ngerti ya kira-kira yang saya sampaikan? Farhan? Iya, Prof. Bisa, Prof. Bisa dengar ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Sekarang pertanyaan yang kelima lagi ya, soalnya berapa persen larutan yang mengandung 100 milekivalen amonium klorida per liter? Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya aja ya. Kalau terlalu cepat saya terangkannya mungkin nggak ngerti, bisa langsung tanya. Nah, ini yang ditanya persen ya. Ini yang diketahui milekivalen amonium klorida per liter. 100 milekivalen amonium klorida per liter. BM-nya diketahui. Nah, berarti milekivalen-nya disuruh dirubah menjadi persen, ya kan? Persen artinya apa? Persen artinya gram dalam 100 mili. Yang dicari gram dalam 100 mili, kan gitu kan? Nah, berarti milekivalen-nya harus dirubah menjadi miligram dulu, nanti dari miligram dirubah menjadi gram, setelah dapat gramnya baru bisa kita hitung persennya, kan gitu kan? Nah, jadi tadi 100 milekivalen kita rubah menjadi miligram. Bagaimana rubahnya? Yaitu pakai rumus tadi kan, milekivalen dikali dengan miligramnya, EBM-nya 53,5 dibagi dengan valensi. Jadi kalau mencari miligram yaitu milekivalen kali BM dibagi dengan valensi. Di sini amonium klorida valensinya 1, maka dapatlah miligramnya. Setelah dapat miligramnya, karena ditanya persen, maka harus kita rubah menjadi gram dulu. Karena persen kan gram per 100 mili.
maka dirubah menjadi gram dulu, ya, dibagi dengan 1000. Miligram berubah menjadi gram, maka dibagi dengan 1000, ya. Nah, setelah dapat gramnya yaitu 5,35 gram, tapi ini masih per liter. Kan di sini kan mili ekivalennya kan per liter, ini masih per liter. Nah, untuk mencari persen kan dia bukan per liter, tapi per 100 mili. Per liter itu 1000 mili. Jadi dalam 1000 mili ada 5,35 gram. Dalam 100 berapa? Dibagi 10 kan? Ya, jadi dalam 100 itu adalah 100 per 1000 kali 5,35 gram. Berarti 0,535 gram per 100 mili atau sama dengan 0,535%. Ya, tuh kira-kira seperti itu ya. Bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi. Berapa konsentrasi? Jadi di sini satuan yang diminta adalah konsentrasinya dalam gram per mililiter. Larutan yang mengandung 4 milikivalen kalsium klorida per mililiter. Ya, jadi kita harus tahu diketahui apa yang ditanya apa kan gitu kan? Yang diketahui adalah kalsium klorida senyawanya, ya, kemudian jumlahnya 4 milikivalen per mililiter yang diketahui. Yang ditanya apa? Dirubah menjadi gram per mililiter. Berarti milkivalennya dirubah menjadi gram, kan gitu kan? Nah, tentunya kita pakai rumus lagi. Miligram per mililiter dirubah milikivalen per mililiter dirubah menjadi miligram per mililiter, dipakai rumus ini yaitu jumlah milikivalen-nya dikali dengan BM-nya dibagi dengan valensi, ya. Jadi jumlah milikivalen-nya berapa? 4 per mililiternya kan. BM-nya berapa? 147. Valensinya berapa? CaCl2 valensinya 2. Maka dapatlah 294 mg per mililiter. Nah, tapi yang ditanya gram kan? Maka miligram menjadi gram, maka dibagi dengan 1000, ya kan? 294 miligram itu berapa gram? Yaitu 294 dibagi dengan 1000, maka dapatlah 0,294 gram per mililiter. Ya, ini gampang, tinggal kita masukkan rumusnya aja. Nah, untuk selanjutnya adalah soal nomor 7. Ya, jadi kita hitung-hitung aja ini. Ya, ini. Berapa milikivalen KCl dalam 15 ml KCl 10%. Nah, jadi diketahui KCl-nya 10%, konsentrasinya, volumenya 15 mili. Sekarang pertanyaannya berapa milikivalen KCl-nya kan gitu, ya. Nah, tentunya kita lihat dulu sini, misalnya berat molekul yang diketahui 74,5, ini KCl-nya ya. Jadi kalau 1 milikivalen KCl itu artinya berapa miligram, ya. Itu kita harus tahu dulu. 1 milikivalen KCl itu sama dengan 1 kali berat molekulnya, yaitu 74,5 miligram. Ya, 1 milikivalen itu sama dengan 1 kali 74. Ini berat molekulnya dibagi dengan valensinya. Ya kan? Valensinya 1. Berarti 74,5 miligram. Ini dapat miligramnya. Ya kan? Nah, sedangkan di sini diketahui untuk KCl 10% itu 15 ml itu kita cari dulu berapa miligramnya. Ya kan? Kalau 1 milikivalen dia 74,5 miligram. Jadi kalau dalam 15 ml KCl 10% itu berapa miligram? Ya kan? Jadi kita 15 mili itu dalam 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Jadi kalau 15 mili berapa gram? Yaitu 15 kali 10 per 100. Maka dapatlah 1,5 gram atau sama dengan 1.500 miligram. Jadi dalam 15 ml KCl 10% itu mengandung 1.500 miligram KCl-nya ya. Nah, 1.500 miligram ini yang ditanya adalah berapa milikivalen kan gitu kan? X ya.
Sedangkan diketahui kalau 1 milikivalen itu beratnya 74,5 miligram. Jadi kalau 1.500 miligram itu berapa milikivalennya? Nah, bisakah kita pakai ini kan perbandingannya? Ya, yaitu 74,5 miligram itu per 1.500 miligram sama dengan 1 milikivalen dibagi dengan X. X ini yang kita cari, ya kan? X-nya berapa? Ya. Jadi X-nya sama dengan 1.500 kali 1 dibagi dengan 74,5. Ya. Jadi 74,5 banding 1.500 sama dengan 1 banding X. Maka X-nya sama dengan 1.500 kali 1 dibagi dengan 74,5. Dapatnya 20,1 milikivalen. Ya. Jadi dalam 15 ml kasnya 10% itu milikivalennya 20,1 miliekivalen. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya ya, jangan apa. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 8 ya. Berapa konsentrasi milikivalen per mililiter? Nah, ditanya milikivalen per mililiter dari larutan yang 10 ml dari injeksi dalam bentuk ampul yang mengandung KCl-nya 2,98 gram KCl. Nah, jadi yang diketahui itu dalam gram, ya. Volumenya 10 mili, ya. Yang ditanya milikivalen per mililiter, ya. Jadi untuk mencari milikivalennya harus kita tahu dulu miligram per mililiternya, kan gitu kan? Nah, bagaimana merubah gram ini menjadi miligram per mililiter? Nah, inilah dia. Jadi kita diketahui misalnya 2,98 gram itu dalam 10 mili kan, diketahui dalam 10 mili. Jadi kalau dalam per mili berapa dia? Ya kan? Kita rubah dulu menjadi miligram per mili. Nanti setelah dapat miligram per milinya kita bisa jadikan dengan milikivalen per mililiter. Nah, jadi 2.980 mg per 10 ml itu sama dengan 298 mg per mililiter. Ya. Kalau dia dalam 10 kan 2.980. Kalau dalam per mili berarti dibagi 10, yaitu 298 mg. Nah, setelah dapat 298 mg per mililiter, untuk mencari milikivalen per mililiternya, ya dikalikan lagi dengan valensinya dibagi dengan BM-nya. Ya. BM-nya 74,5, ya. Maka dapatlah 4 milikivalen per mililiter. Ya. Jadi satuannya harus sama dia. Kalau dia per mili, maka dia kalau dia mau mencari ekivalen per mililiter, maka miligramnya harus juga per mililiter. Harus kita hitung dalam mililiter. Ya, karena rumusnya kan miligram per mililiter, ya. Jadi jangan diambil yang 10 mili, dirubah dulu menjadi mililiter dulu, ya, per mililiter. Nah, pertanyaan yang ke-9 lagi soalnya, berapa gram NaCl harus digunakan untuk menyiapkan 20 liter larutan yang mengandung 154 milikivalen per liter. Nah, jadi yang diketahui adalah NaCl-nya itu 154 milikivalen per liter. Yang ditanya adalah gram. Gram dalam volume 20 liter. Ya. Oke. Jadi kita hitung dulu ya. Kalau dia per liternya 154, yang ditanya 20 liter berarti harus kalikan 20, ya kan? Kalau 1 liter 154 berarti 20 liter berapa? 20 kali 154 berarti yang ada adalah 3.080 milikivalen dalam 20 liter. Nah, sekarang milikivalen ini dirubah menjadi gram. Bisa nggak? Bisa lah pakai rumus kan? Kalau milikivalen dirubah menjadi miligram, harus dikalikan dengan apa? Dengan BM dibagi dengan valensi. Ya, kalikan dengan 58,5 bagi 1, maka dapatlah sekian miligram. Ya, 1801800 miligram. Nah, yang ditanya adalah gram, maka miligramnya dirubah menjadi gram. Nah, dibagi dengan 1000, ya.
dapatlah 180,18 gram. Ya, jadi gampang kan, nggak payah. Nah, nomor soal 10, ya. Berapa milikivalen ion natrium dalam suatu wadah yang 30 ml yang mengandung larutan berikut? Ya, jadi ini komposisinya adalah mengandung campuran dinatrium hidrogen fosfat 18 gram, natrium bifosfat 48 gram, air murni sampai 100 ml. Jadi ini adalah satu campuran larutan dengan komposisi seperti ini. Tapi yang ditanya adalah, ini untuk 100 mili kan, yang ditanya adalah 30 mili aja. Nah, 30 mili berapa ion natriumnya? Jadi ion natriumnya berasal dari dinatrium hidrogen fosfat, juga dari natrium bifosfat. Jadi ini berbeda ya. Kalau natrium dinatrium hidrofosfat Na2HPO4. Kalau ini NaHPO4 ya. NaHPO4 ya. Jadi karena kita harus hitung masing-masing ya. Ini di sini kan ditanya berapa milikivalen ion natriumnya. Berarti kita hitung masing-masing dulu, nanti baru ditambahkan, ditotalkan. Kita hitung yang pertama dulu. Dalam dinatrium hidrofosfat ini untuk 100 mili dia 18 gram. Sekarang yang diminta adalah 30 mili. Berarti kalau dalam 30 mili berapa gram gitu kan? Berarti 30 dibagi dengan 100 kali 18 sama dengan 5,4 gram. Jadi dalam 30 mili itu adalah 5,4 gram dinatrium hidrogen fosfatnya. Nah, karena yang ditanya adalah dalam milikivalen, maka gramnya harus kita rubah menjadi mili ekivalen. Bagaimana caranya? Yaitu gramnya dirubah menjadi miligram dulu. Ya, jadi kalau 5,4 gram jadi miligram, yaitu dikali dengan 1000, maka dapatlah 5.400 miligram. Setelah dapat miligram, dirubah menjadi milikivalen, bisa kan pakai rumus, yaitu miligramnya dikali dengan valensi dibagi dengan BM-nya. Ya, kali 2 dibagi dengan 268. Maka dapatlah mili ekivalennya, yaitu 40,3 milikivalen ion NaH2PO4. Ya. Nah, ini adalah NaH2PO4. Seperti kita ketahui bahwa untuk mencari ion natriumnya, Na-nya itu jumlahnya sama dengan ion daripada senyawanya. Jadi kalau senyawanya 40,3 milikivalen, berarti ion Na-nya juga 40 milikivalen. Ya, yang ditanyakan ion Na+. Jadi ion Na+ yang terdapat di dalam Na dinatrium hidrogen fosfat itu sebanyak 40. Nah, kemudian kita cari lagi yang natrium bifosfatnya. Itu berapa milikivalen. Ya, untuk natrium bifosfatnya untuk 100 mili dia 48 gram. Jadi kalau 30 mili berapa? Yaitu 30 dibagi dengan 100 kali 48. Maka dapatlah 14,4 gram. Karena kita mau mencari milikivalen, maka gramnya rubah menjadi miligram dulu. Ya, jadi kalikan dengan 1000, maka dapatlah 14.400 miligram. Setelah dapat miligram, kita rubah jadi milikivalen, kita kalikan dengan valensi dibagi dengan BM. BM-nya valensinya 1, BM-nya 138. Maka dapatlah 104,3 milikivalen natrium bifosfat. Nah, jumlah milikivalen natrium bifosfatnya sama dengan jumlah milikivalen dari ion natriumnya sendiri. Maka jumlahnya 104,3. Maka untuk total natriumnya jadi berapa? Yaitu yang berasal dari ion natrium yang berasal dari dinatrium hidrogen fosfat sebanyak 40. Ion natrium yang berasal dari natrium bifosfat sebanyak 104,3. Jadi ditambahkan totalnya menjadi 144,6 mili ekivalen.
Nah, ya. Jadi ini campuran larutan. Jadi kita menghitung ion natrium yang terdapat di dalam campuran dari dua senyawa yang mengandung ion natrium. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi, ya. Nomor 11 yaitu injeksi ringel 0, mengandung 0,86% NaCl, 0,03% KCl, 0,033% kalsium klorida. Nah, jadi ada suatu injeksi yang namanya ringer, di mana injeksi ini ringer itu mengandung ion-ion, ya, mengandung senyawa NaCl, KCl dan CaCl2. Ya, persennya berbeda-beda di sini. Nah, yang ditanya pertanyaannya apa? Yaitu berapa milikivalen dari Cl-nya, ya, ditanya Cl-nya yang ada dalam 1 liter injeksi. Nah, jadi injeksinya volume 1 liter, ditanya berapa ion Cl-nya. Jadi semua mengandung Cl kan? Cl-nya yang pertama dari NaCl, Cl kedua KCl, Cl yang ketiga adalah CaCl2. Jadi kita hitung masing-masing dulu. Misalnya di dalam NaCl, berapa Cl-nya? Ya kan? Berapa milikivalen Cl-nya? Ya. Jadi dalam NaCl 0,686% itu berapa milikivalen? Jadi kalau menghitung milikivalen harus kita rubah menjadi miligram dulu. Jadi persennya harus rubah menjadi miligram dulu. Jadi kalau 0,86% artinya 0,86 gram per 100 mili, maka gramnya kita rubah dulu menjadi miligram, ya. Jadi menjadi 8.600 mg per 1000 ml. Karena diminta 1000 kan 1 liter. Ya, ini 100 milinya dirubah jadi 1000, maka dikalikan dengan 1000 per 100 berarti kali 10, ya kan? Jadi 1000-nya 8.600 mg. Nah, setelah dapat miligramnya, kita rubah menjadi milikivalen. Karena yang ditanyakan milikivalen. Bisa nggak? Bisa lah ya pakai rumus ini, yaitu miligram kali valensi dibagi dengan BM dari NaCl. Maka dapatlah 147 milikivalen ion Cl negatif untuk NaCl-nya. Nah, kemudian kita hitung lagi yang KCl-nya dengan cara yang sama. Ya, kita hitung dulu persennya, dirubah dulu menjadi miligram. Ya, jadi persen ini adalah 0,03 gram dalam 100 mili. Jadi gramnya dirubah dengan miligram dulu. Ya. Nah, miligram ini kan per 100 mili. Yang ditanya kan 1 liter. Berarti kita buat dalam 1000 mili. 1000 mili berapa? Kalau 100 mili kan 30. Nah, 1000 mili berapa? 300. Ya kan? Dapatlah miligram KCl. Nah, setelah dapat miligram, kita rubah menjadi milikivalen, kita masukkan rumus lagi, yaitu miligramnya kali BM, kali valensi, dibagi dengan BM-nya, 74,5. Valensinya tetap 1, ya. ACL valensinya 1. Maka dapatlah 4,03 milikivalen Cl-nya. Nah, setelah itu kita hitung lagi yang ketiga, yaitu CaCl2-nya. Nah, dengan cara yang sama juga, ya. Dengan cara yang sama, kita hitung miligramnya dalam 1000 mili. Dapatlah 330 miligram per 1000 mili. Setelah dapat miligramnya, kita rubah menjadi milikivalen, yaitu dikalikan dengan BM dikalikan dengan valensi dibagi dengan BM. Nah, di sini bedanya kalau CaCl2 valensinya 2. Ya, jadi kali 2 di sini. Ya, jangan lupa. Ya, valensinya harus kita tahu. CaCl2 valensinya 2, kalau KCl tadi valensinya 1, NaCl-nya valensinya 1. Maka dapatlah milikivalen dari ion Cl-nya. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan tiap-tiap klorida. Berarti untuk NaCl itu 147, untuk KCl 4,03, untuk CaC3-nya 5,95 milikivalen, ya. Nah, itu bisa dihitung. Nah, untuk selanjutnya adalah seorang pasien menerima 36 mg amonium klorida per kilogram berat badan. Ya, ini dosisnya kan, dosisnya 36 mg per kilogram berat badan.
Jika berat badan pasiennya adalah 154 pons ya, pons LB itu adalah pons ya. Berapa mililiter larutan steril dari amonium klorida yang mengandung 0,4 mili ekuivalen per mililiter yang harus diberikan. Jadi ada resep misalnya ya diminta pasiennya itu beratnya 154 pons, dosisnya 36 mg per kilogram berat badan. Lalu yang tersedia adalah larutan steril amonium kloridanya yang konsentrasinya 0,4 mili ekuivalen per mililiter. Nah, jadi larutan yang tersedia ini berapa itu mau diambil supaya mendapatkan dosis yang untuk si pasien yang beratnya 154 pons. Nah, jadi kita hitung dulu ya pasiennya yang 150 pon itu berapa ini? Berapa miligram dosisnya? Ya kan? Nah, jadi ponsnya itu kita rubah menjadi kilo dulu karena di sini per kilo kan di sini dihitung. Jadi dirubah menjadi kilo, maka dibagi dengan 2,2. Jadi kalau beratnya pons itu kalau mau dirubah menjadi kilo, dia harus dibagi dengan 2,2. Ya, satu pons itu sama dengan 1/2,2 kilogram. Ya. Jadi 154 bagi 2,2 dapatnya 70 kilo. Berarti si pasien ini beratnya 70 kilo. Nah, 1 kilo itu 36 mg dosisnya. Berarti kok 70 kilo berapa? Yaitu 36 kali 70. Berarti dosisnya untuk yang berat 70 kilo itu adalah 2.520 mg. Nah, untuk 2.520 mg ini berapa mili ekuivalen? Kita hitung dulu kan gitu ya. Dirubah menjadi mili ekuivalen maka harus dikalikan dengan valensinya dibagi dengan BM-nya. Ya. Kali 1 dibagi dengan 53,5. Berarti untuk 2.520 mg itu sama dengan 47,10 mili ekuivalen. Ya kan? Nah, ini 47,10 mili ekuivalen itu di sini kan yang ada larutannya 0,4 mili ekuivalen per 1 mililiter. Sedangkan di sini diperlukan 47,10 mili ekuivalen. Berarti berapa mili larutan yang harus diambil? Yaitu sama dengan 47,10 dibagi dengan 0,4 kali 1 mili. Ya, yang ada larutannya kan 0,4 mili ekuivalen per mili. Jadi berapa mili baru cukup untuk mendapatkan 47,10 yaitu 47,10 per 0,4 kali 1 mili. Berarti harus diambil 117,75 mili dari larutan yang 0,4 mili per mililiter untuk mendapatkan dosisnya yang sebanyak 2.520 mg atau 47,10 mili ekuivalen ya itu dosisnya ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi Anda harus bisa menghitung kalau ada pasien misalnya dikasih resep berapa mili yang mau diambil itu harus bisa dihitung. Nah, kemudian soal nomor 13 ya. Seorang pasien menerima jadi dosisnya 2 mili ekuivalen NaCl per kilogram berat badan ya. Dan pasien ini beratnya 132 pons. Nah, yang tersedia adalah larutan 0,9% NaCl-nya. Nah, jadi berapa mili yang mau diambil untuk mendapatkan dosis untuk si pasien yang beratnya 132 pons. Jadi karena ini dosisnya per kilo, maka ponsnya dirubah menjadi kilo dulu. Tadi kan disebutkan ya, kalau pons dirubah kilo, maka dibagi dengan 2,2. Maka si pasien ini beratnya adalah 60 kilo. Nah, untuk per kilonya 2 mili ekuivalen, berarti 60 kilo berapa? 60 kali 2 mili ekuivalen. Berarti dia memerlukan 120 mili ekuivalen ya, NaCl-nya. Nah, sekarang yang tersedia NaCl-nya 0,9%. Jadi 0,9% artinya 0,9 gram per 100 mili. Ya.
atau 900 mg per 100 mili. Ya, jadi gramnya rubah menjadi miligram, yaitu 900 mg per 100 mili. Dalam 900 mg ini berapa milikivalen, ya kan? Nah, kita hitung dulu. Jadi kalikan dengan valensi dibagi dengan BM, maka dapatlah milikivalennya, yaitu 15,38 milikivalen. Ya, jadi larutan steril yang 0,9% itu milikivalen adalah 15,38 milikivalen. Nah, sedangkan yang diperlukan 120 milikivalen. Berarti berapa yang diambil? Ya, untuk untuk NaCl tadi yang 100 mili 15,38 milikivalen. Kalau dia 120 milikivalen, berapa mili yang diambil? Yaitu 120 dibagi dengan 15,38 kali 100 mililiter. Berarti diperlukan 780,23 mililiter untuk mendapatkan dosisnya yang sebanyak 120 milikivalen. Ya, nah itu jawabannya. Nah, soal nomor 14 ya. Suatu larutan intravena yang dibuat menggunakan 18 gram tikarsilin dinatrium atau singkatannya tikar ya, yang diencerkan menjadi 500 ml dengan NaCl 0,45%. Jadi ini ada obat yang namanya tikarsilin dinatrium. Ini sebanyak 18 gram. Mau diencerkan ke dalam infus NaCl 0,45%, volume infusnya 500 mili. Dan ini akan diinfuskan selama 1 hari. Ya. Nah, pertanyaannya berapa milikivalen natrium yang akan diterima pasien per hari dari infus ini? Nah, jadi ditanya dalam mili ekuivalen natriumnya. Ya. Nah, jadi kita hitunglah ya kan. 18 gram ini kita rubah dulu menjadi mili ekuivalen. Ini yang ditanyakan milikivalen, ya kan? Nah, jadi milikivalen per hari ini ya kita hitung, ya. Di sini diketahui 18 gram kan per hari kan? 18 gram. Jadi gramnya kita rubah menjadi miligram dulu, ya. Kalau untuk mencari milikivalen kita rubah menjadi miligram dulu, yaitu kalikan dengan 1000, ya. Setelah jadi miligramnya kita rubah menjadi milikivalen yaitu dikalikan dengan valensinya dibagi dengan BM-nya. Di sini valensinya adalah 2, kan? Tikarsilin dinatrium itu berarti valensinya 2. Baru dibagi dengan berat molekulnya. Di sini berat molekulnya 428,43 mg. Maka per hari itu jumlah natriumnya dalam obatnya adalah sama dengan 84,03 mili ekuivalen per hari. Ya, ini ekuivalennya sudah dapat per hari. Kemudian di sini ya, karena di sini infusnya itu diencerkan dengan 500 ml infus ya. Jadi infusnya ini adalah 0,45%, berarti 0,45 gram dalam 100 mili, ya kan? Dalam 100 mili. Dalam 500 mili berapa? Kalikan dengan 500, kan gitu kan? Kan dimasukkan infusnya 500, berarti kalikan 500. Setelah dapat miligramnya, karena kita merubah menjadi menjadi milikivalen, maka gramnya dirubah menjadi miligram, kalikan dengan 1000, ya kan? Kalikan dengan 1000, baru dikali dengan valensi dibagi dengan BM-nya, ya. Jadi kita mencari milikivalen untuk NaCl yang tersedia. 500 mili NaCl 0,45% itu berapa milikivalen? Ya kan, kita cari dulu. Ya, dapatlah 38,46 milikivalen per hari. Ya, jadi dalam 500 ml NaCl 0,45% itu milikivalen 38,46 milikivalen. Sedangkan
yang di dalam apa tadi larutan intravena yang 18 gram tadi itu miliekivalennya 84,03 miligram. Ya, berarti jumlah NaCl-nya atau ion natriumnya itu jadi berapa? Di dalam NaCl 0,45% ada 38,46. Di dalam tikarsilin tadi ada 84,03. Berarti jumlah total natriumnya berapa? 84,03 ditambah dengan 38,46. Berarti sama dengan 122,49 miliequivalent per hari. Ya, jadi ditotalkan natriumnya karena di dalam obatnya ini ada juga natrium, di dalam infus juga ada natrium kan, jadi kita hitung dalam infusnya berapa, dalam obatnya berapa, ya itu dihitung miliequivalentnya. Oke. Nah untuk selanjutnya adalah bobot molekul litium karbonat Na2 Li2CO3 adalah jadi BM-nya 73,89 ya. Sekarang pertanyaannya berapa miliequivalent ion litrium yang terdapat dalam tablet litium karbonat 300 mg. Nah, ini gampang kan? Tinggal kita masukkan rumus, diketahui miligramnya 300, kemudian ditanya miliequivalentnya. Jadi masukkan rumus miligram kali valensi dibagi dengan BM ya. 300 kali 2 valensinya dibagi dengan BM 73,89 maka dapatlah 8,12 miliequivalent ya litium karbonat ya, sama dengan jumlah miliequivalentnya juga sama dengan ionnya ya, ionnya litium. Kemudian soal selanjutnya adalah nomor 16 ya. Dalam menyiapkan infus natrium bikarbonat ya, natrium bikarbonat NaHCO3 ya kan rumusnya 50 ml injeksi natrium bikarbonat 7,5% ditambahkan pada 500 ml injeksi dektrosa 5%. Berapa miliequivalent natrium dalam volume total dari infus ini? Nah, ini yang ditanya ya. Berapa miliequivalent Na-nya ya dalam volume total ini. Nah, jadi kita hitung dulu dalam 7,5% ini dia mengandung berapa miligram, ya kan? Nanti dari miligram itu baru kita rubah menjadi miliequivalent, ya kan? Jadi 7,5% artinya 7,5 gram dalam 100 mili. Nah, ini dalam 100 mili. Sekarang kan dia perlunya cuma 50. Berarti dalam 50 itu berapa gram? Yaitu 50 per 100 kali 7,5. Berarti dia perlu 3,75 gram NaHCO3, natrium bikarbonat, atau sama dengan 3.750 mg. Ya. Nah, dapatlah miligramnya. Setelah dapat miligramnya, bisa dihitung miliequivalent kan? Bisa ya, pakai rumus, yaitu miligramnya dikali dengan valensi dibagi dengan BM. Jadi 3750 kali valensinya 1 dibagi dengan BM 84. Maka dapatlah BM-nya, miliequivalentnya yaitu 44,64 miliequivalent. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada permintaan resep ya, larutan infus dengan penambahan 25 miliequivalent natrium bikarbonat. Ya. Berapa mililiter dari injeksi natrium bikarbonat yang 8,4% yang harus ditambahkan. Jadi ini dia ada permintaan resep misalnya kan. Resepnya memerlukan 25 miliequivalent natrium bikarbonat. Sedangkan yang tersedia adalah injeksi natrium bikarbonat 8,4%. Berarti berapa yang diambil dari injeksi yang tersedia ini supaya mendapatkan 25 miliequivalent. Kan itu ya maksudnya di sini. Jadi kita cari dulu dalam 8,4% itu berapa miliequivalent kan gitu kan. Nah, 8,4% itu artinya 8,4 gram dalam 100 mili. Jadi
Setelah dapat gramnya, kita rubah dulu miligram. Karena kita mau mencari milikivalen kan, jadi gramnya harus rubah dengan miligram. Dapatlah 8400 miligram. Setelah dapat miligramnya, kita cari milikvivalennya, kita kalikan dengan valensi dibagi dengan BM. Ya, maka dapatlah 100 milikivalen. Artinya, larutan natrium bikarbonat yang 8% itu milikvivalennya adalah 100. Ya, kan? Nah, kemudian itu suara apa itu? Masih dengar suara saya? Masih? Masih, Prof. Masih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah dapat 100 milikivalen, yang diminta adalah 25 milikivalen. Berarti berapa yang diambil dalam 100 milikivalen ini? Berapa mili? Ya, dalam 100 milikivalen itu kan dia 100 mili. Tadi kan 84% kan 100 mili. Jadi kalau untuk 25 ekivalen berapa mili? Yaitu 25 banding X sama dengan 100 banding 100. Maka X-nya sama dengan 25 kali 100 bagi 100, maka dapatlah 25 ml. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada suatu injeksi larutan Ringer namanya mengandung 0,33 gram CaCl2 per liter. Ya, jadi gram per liter. Sekarang diminta milikivalen per liter. Bisa nggak dihitung? Bisa lah kan? Jadi gramnya dirubah menjadi miligram dulu. Gram dirubah menjadi miligram, yaitu dikali dengan 1000. 0,33 dikali 1000 berapa? Jadi 330 miligram. Setelah dapat miligramnya, kita rubah jadi milikivalen, kalikan dengan valensi, dibagi dengan BM. CaCl2 valensinya berapa? 2. BM-nya 147, jadi dibagi 147. Maka dapatlah 4,489 milikivalen. Ya, jadi gampang kan? Jadi masukkan rumus saja. Nah, sekarang kita mau menghitung, tadi kan milikivalen, sekarang kita mau menghitung apa namanya milimol ataupun miliosmol ya. Nah, seperti ini teorinya ya. Teorinya ini bahwa elektrolit ini penting ya untuk menormalkan sel-sel yang hidup, ya kan? Nah, itu menggantikan kehilangan elektrolit dan sebagainya, kehilangan air ya. Banyak orang kan karena muntah, diare, berkeringat banyak, demam, gagal ginjal. Ini semua pasien-pasien yang memerlukan elektrolit ya, pembedahan dan lainnya gitu. Nah, ini teorinya aja ya. Nah, jadi terapi itu bisa oral, bisa parenteral ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri aja. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ada lagi milimol per liter ya istilahnya di sini. Jadi tulisan kalau milimol per liter itu seperti ini ya, mmol per L-nya huruf besar, milimolnya huruf kecil aja ya. Milimolnya huruf kecil, L-nya huruf besar ya. Jadi kalau 1 mol, seperti Anda ketahui bahwa kalau 1 mol itu beratnya sama dengan bobot molekul dalam gram. Ya, jadi 1 mol itu misalnya 1 mol, di sini ketahui 1 mol monobasic sodium fosfat, BM-nya 95,98. Berarti kalau 1 molnya adalah 95,98 gram. Ya. Nah, kalau 1 milimolnya berapa? Ya dibagi dengan 1000, kan gitu kan? Ya, 1 milimol berarti 1/1000 kali BM-nya kan? Ya, kalau 1 mol itu sama dengan BM-nya beratnya, tapi kalau 1 milimol berarti 1/1000 kali BM-nya, yaitu 95,98 miligram. Ya. Nah, jadi kalau kita mau merubah misalnya milimol menjadi miligram, maka milimolnya harus kalikan dengan BM. Tapi kalau kita mau merubah miligram menjadi milimol, maka miligramnya harus dibagi dengan BM. Nah, kuncinya di sini aja. Jadi kalau diketahui misalnya milimol, untuk merubah menjadi miligram, kita tinggal kalikan dengan BM-nya. Tapi kalau diketahui miligram, mau cari milimol, maka dibagi dengan BM-nya. Ya, kuncinya di situ aja. Nah,
eh, seperti diketahui bahwa ya mili ekivalen itu kan jumlah mili ekivalen itu kan dari suatu senyawa dengan ionnya kan sama, tapi milimol juga sama di sini. Jadi misalnya di sini katakan milimol suatu senyawa itu sama dengan milimol kationnya atau sama dengan milimol anionnya, tetapi beratnya berbeda. Ya, sama dengan mili ekivalen juga tadi kan, misalnya kalau NaCl itu sekian mili ekivalen berarti ionnya juga sama, ion N positifnya Na-nya juga sama, Cl-nya juga sama. Nah, ini milimol juga sama ya. Kalau ada senyawa milimolnya sekian berarti milimol ionnya juga sama. Nah, ini contoh misalnya di sini ya. Berapa milimol monobasic sodium fosfat dalam 100 gram zat? Ya, milimol. Jadi kalau dia ditanya milimol, kita tahu bahwa kalau 1 mol itu sama dengan berat molekul dalam gramnya kan. 1 mol daripada ini berat molekulnya 138 berarti 1 molnya 138 gram. Tapi kalau milimolnya berapa? Ini ditanya kan. Kalau 1 mol 138. Jadi kalau X mol X ini yang dicari kan ya dalam 100 gram. Ini yang dicari 100 gram. Ya. Berarti kalau dia 138 itu 1 mol. Kalau 100 gram berapa? Ya, sama dengan 1/X sama dengan 138 banding 100. Berarti X-nya sama dengan 0,725 mol. Yang ditanya milimol berarti dibagi dengan 1000, ya kan? Dapat mol di sini maka dibagi dengan 1000 lagi, berarti 725 milimol, ya. Kemudian soal nomor 2, berapa berat dalam miligram dari 1 milimol ion fosfat H2 negatif, ya. Nah, berapa dalam miligramnya ditanya, ya kan? Jadi kita cari dulu. 1 mol itu beratnya berapa? Itu sesuai dengan berat molekulnya. Jadi 1 mol itu sama dengan 95,98 gram. Jadi kalau milimolnya berapa? Ya dibagi 1000 kan, 1/1000. Ya, tadi kan disebutkan kan, kalau 1 milimol berarti 1/1000 kali BM-nya. Ya, sama dengan 0,09598 gram. Yang ditanya miligram, berarti gramnya dirubah menjadi miligram, dibagi dengan 1000. Ya, dapatlah 95,98 miligram. Ya, nah soal nomor 3. Nah ini agak rumit sedikit lagi satuannya ya. Di sini disuruh rubah ya dari suatu obat yang namanya tobramycin, di mana satuannya itu mikrogram per mililiter. Jadi 0,5 mikrogram per mililiter dirubah menjadi mikromol per liter. Ya, jadi mikrogram itu dirubah menjadi mikromol. Ya. Jadi diketahui BM-nya ya. Jadi mikrogram per mililiter ini dirubah menjadi mikromol ya. Mikrogram menjadi mikromol itu harus dibagi dengan BM-nya, ya kan? Ya. Jadi kalau gram dirubah menjadi mol kan dibagi BM kan? Ya. Jadi dibagi dengan BM-nya, dapatlah ini mikromolnya. Setelah dapat mikromolnya, ini masih per mili, ya kan? Masih per mili. Sedangkan yang diminta adalah per liter, ya kan? Ini tadi kita hitungnya mikromolnya masih per mili. Untuk mendapat per liter maka dikali dengan 1000 lagi, ya. Jadi 1,07 mikromol per liter. Jadi sama aja nih sebenarnya rumusnya kan. Kalau rumus kita kan tadi gram, tapi ini mikrogram. Jadi sama-sama harus mikro. Kalau dia gram berarti mol kan, mol. Kalau miligram dia milimol. Sekarang mikrogram berarti mikromol. Ya, jadi sama rumusnya itu sama aja. Ya, oke. Sekarang untuk soal berikut ya, suatu tablet effervescent ya Alka-Seltzer ya
yang kekuatan ekstra mengandung 1,986 mg natrium bikarbonat per tablet. Jadi tablet ini mengandung natrium bikarbonat 1,986 mg. Nah, berapa milimol natrium bikarbonat yang terkandung dalam setiap tablet? Nah, jadi miligramnya dirubah menjadi milimol, ya. Dengan rumus kalau miligram jadi milimol dibagi dengan BM, ya. Jadi langsung dapat, ya, gampang. Jadi BM-nya 84 berarti 1,986 dibagi dengan 84 berarti 23,63 milimol, ya. Ini karena dia miligram, maka dia dapatnya milimol di sini. Ya. Oke. Nomor 5, satu larutan kardioplegik meliputi 117 milimol per liter kalium klorida dan 10 milimol per liter natrium klorida. Jadi ini ada campuran larutannya, ada KCl, ada NaCl. Ya. Jadi KCl-nya 117 milimol, NaCl-nya 10 milimol. Nah, pertanyaannya berapa gram masing-masing zat yang diperlukan untuk membuat 5 liter larutan? Nah, jadi ditanya dalam gram. Satuannya diketahui milimol per liter, ditanya gram, dan volumenya diketahui 5 liter. Nah, ini ya. Jadi jawabannya tentunya karena diketahui milimol, kita rubah dulu menjadi miligram. Karena kan yang ditanya gram kan, jadi nggak bisa langsung gram dapat, harus dirubah menjadi miligram dulu. Milimol dirubah menjadi miligram dulu pakai rumus kalikan dengan BM bagi, ya, kalikan dengan BM. Kalau milimol menjadi miligram, kita kalikan dengan BM, ya kan? Maka dapatlah miligramnya. Dan miligram ini masih per liter, karena di sini kan milimol per liter, maka miligramnya masih per liter. Nah, karena yang diminta 5 liter, maka harus dikalikan dengan 5. Ya, kali dengan 5, dapatlah miligram per 5 liternya. Kemudian karena yang diminta adalah gram, maka miligramnya dirubah menjadi gram, maka dibagi dengan 1000. Ya, dibagi dengan 1000. Ya, maka dapatlah 43,58 gram untuk KCl-nya. Nah, untuk NaCl-nya berapa? Ya sama juga kan. NaCl karena 10 milimol maka sama dengan 10 dikali dengan BM-nya. Ini untuk mendapatkan miligram. Jadi 10 milimol NaCl sama dengan 10 kali 58,5 miligram. Ya. Ini dalam per liter, karena 10 milimolnya kan per liter, jadi per liter. Sedangkan yang diminta 5 liter, maka kalikan lagi dengan 5. Ya, 5 liter, maka dapatlah miligram per 5 liternya. Tetapi yang ditanya adalah gram, maka miligramnya dirubah menjadi gram, maka dibagi dengan 1000. Dapatlah 2,93 gram. Berarti diperlukan KCl-nya 43,58 gram, sedangkan NaCl-nya adalah 2,93 gram. Ya. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya, ada injeksi kalium fosfat mengandung 236 mg kalium fosfat Wibasa, BM-nya sekian, kemudian 224 mg kalium fosfat monobasa. Nah, ya. Jadi kalau dia Wibasa itu artinya rumusnya beda di sini ya. Wibasa berarti KH, ada 1K2HPO4, PO4, 1KH2PO4. Ya. Jadi ini KH2PO4, satu lagi K2HPO4. Nah, itu kira-kira seperti bedanya ya. Satu Wibasa, satu monobasa. Nah, yang Wibasa itu 236 mg. Kalau yang monobasa itu 224 mg. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya
miligram itu dirubah menjadi milimol per mililiter untuk fosfatnya, dan kaliumnya milikivalen per mililiter. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Jadi kita cari satu persatu dulu. Untuk dui basanya, misalnya, untuk dui basanya diketahui 236 mg. Maka kita rubah dulu menjadi diminta di sini fosfatnya kan milimol, jadi kita rubah menjadi milimol dulu. Dari miligram dirubah menjadi milimol, kita bagi dengan BM. Ya, miligram dirubah menjadi milimol, kita bagi BM. BM-nya berapa? 174 untuk dui basa ya. Kalau untuk monobasanya itu 224 mg. BM-nya berapa? 136. Jadi bagi 136. Maka masing-masing dapatlah milimolnya per mililiter. Ya. Nah, berarti totalnya untuk fosfatnya itu sama dengan 1,36 tambah 1,65 milimol. Dapatlah 3,01 milimol per mililiter. Ya. Ini untuk fosfatnya. Sedangkan untuk kaliumnya, kan pertanyaannya dua. Fosfat sama kalium kan. Nah, untuk kaliumnya, untuk dui basa, itu kita cari dalam milikivalen. Karena diminta milikivalen, berarti miligram dirubah menjadi milikivalen. Ya kan? Nah, untuk dui basa itu 236 mg. Berarti 236 mg dirubah menjadi milikivalen, yaitu sama dengan 236 kali 2. 2 di sini adalah valensinya. Ya, valensinya 2. Jadi kali 2 dibagi dengan BM. Masih ingat tadi kan rumusnya, kalau miligram rubah milikivalen harus kali dengan valensi dibagi dengan BM-nya 174. Maka dapatlah 2,71 milikivalen. Ya. Untuk monobasanya itu miligram dirubah menjadi milikivalen, yaitu dikalikan dengan valensi dibagi dengan BM. BM-nya 136. Untuk monobasa itu valensinya 1. Kalau dui basa itu valensinya 2. Ya. Ya. Jadi karena kan kalium fosfat dui basa itu valensinya 2, ya. Sedangkan monobasa itu valensinya 1. Ingat itu harus tahu ya, valensinya harus, karena kita harus tahu nih rumusnya, baru kita bisa tahu valensinya berapa. Mungkin di tabel tadi Anda bisa lihat di situ ya, valensinya juga. Maka berapa total kaliumnya ditambahkan ya untuk dui basa dengan monobasa, yaitu 2,71 ditambah dengan 1,65, maka 4,36 milikivalen untuk kaliumnya. Ya, tuh. Jadi ini nggak payah asal kita tahu bagaimana merubah satuannya dari miligram menjadi milimol, dari miligram menjadi mili ekuivalen. Nah, ini soalnya udah gabungnya di sini soalnya. Nah, kemudian tadi udah diketahui ya, milimol menjadi gram ya. Nah, ada lagi istilah namanya miliosmol. Jadi kalau kita lihat infus-infus itu biasanya kadang-kadang dibuat satuannya dalam miliosmol. Ya, miliosmol. Jadi 1 miliosmol itu sama dengan 1/1000 osmol. Ya. Bila suatu zat tidak berdisosiasi, maka jumlah milimol dan miliosmolnya adalah sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada zat yang tidak berdisosiasi seperti misalnya dextrosa, ya kan? Dextrosa itu kalau misalnya dia jumlah milimolnya itu sama dengan jumlah miliosmol. Misalnya kalau dia 1 milimol berarti 1 miliosmol. Kalau dia tidak terurai ya menjadi ion-ion. Tapi kalau ada zat yang terurai menjadi ion-ion, nah itu beda lagi ya, milimol dengan miliosmolnya berbeda. Ya. Jadi misalnya ada zat yang terurai menjadi 2 partikel, misalnya NaCl menjadi Na+ tambah Cl negatif. Maka itu ada 1 milimol itu sama dengan 2 miliosmol. Tapi kalau misalnya ada yang terurai menjadi 3 ion,
maka 1 milimol itu sama dengan 3 miliosmol. Nah, jadi miliosmol itu tergantung berapa jumlah ionnya atau partikelnya, ya, tergantung pada jumlah ion. Harus kita tahu dia terurai menjadi berapa ionnya kalau miliosmol, ya. Tapi kalau milimol itu tidak tergantung, dia sama. Nah, jadi biasanya di label itu agak akan nampak di situ. Misalnya kalau injeksi manitol, misalnya di situ akan nampak berapa miliosmolnya. Karena kalau osmolaritas ini penting, ya, osmosis kan, tekanan osmosis ini penting untuk proses biologi, ya, untuk membran daripada semi permeabel, ya, untuk mengukur konsentrasi osmosisnya, ya, disebut dengan. Jadi tulisan miliosmolnya harus seperti ini, M-nya kecil, kemudian O-nya besar, baru hurufnya yang kecil lagi, miliosmol, ya. Nah, jadi cara menulisnya harus jangan salah gitu, ya. Seperti tadi milikivalen, M-nya kecil, E-nya besar. Nah, ini sama juga. M-nya kecil, U-nya besar, ya, miliosmol, ya. Oke. Dan biasanya miliosmol itu per liter, ya, per liter satuannya. Bisa dalam labelnya itu ditulis miliosmol per liter misalnya, ya. Nah, jadi contoh di sini misalnya, ya, NaCl, ya kan? 1 milimol NaCl itu terurai menjadi ion Na plus tambah Cl negatif. Di sini berarti dia 2 kan? 2 ionnya Na sama Cl. Jadi 2 miliosmol. 1 milimol NaCl itu berarti 2 miliosmol. Tapi kalau misalnya CaCl2, ya, CaCl2 ini terdisosiasi menjadi ion Ca2+ tambah 2 Cl-. Berarti ionnya ada berapa? 3 di sini kan? 1 ion Ca, 2 ion Cl. 1 tambah 2 berarti 3. Berarti 1 milimol kalsium klorida itu dia menggambarkan 3 miliosmol CaCl2. Ya. Karena di sini dapat 3 karena 1 ion Ca dengan 2 ion Cl. Jadi ada 3 ion di sini. Jadi beda miliosmolnya. Tapi kalau yang tidak terdisosiasi, misalnya dia milimolnya dengan miliosmolnya sama. Ya, itu kira-kira kuncinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini, ya. Jadi bobot miliosmol suatu zat dapat ditentukan dengan membagi bobot molekulnya dengan jumlah spesi yang dihasilkan dari disosiasi zat itu. Nah, spesi itu artinya jumlah ion yang di sini, ya. Contoh misalnya, ya, diketahui soalnya misalnya diketahui miliosmolnya berapa. Kita disuruh minta cari miligramnya berapa, maka pakai rumus ini. Miligram sama dengan miliosmolnya dikali dengan berat molekulnya dibagi dengan jumlah spesi. Jumlah spesi itu misalnya dia terurai menjadi berapa ion, ya. Jadi kalau diketahui miliosmolnya kita bisa hitung miligramnya dengan pakai rumus ini, yaitu miligram sama dengan miliosmol kali berat molekulnya dibagi dengan jumlah spesi atau jumlah ionnya. Ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya diketahui miligramnya, kita disuruh cari miliosmol, maka rumus yang kedua ini yang kita pakai, yaitu sama dengan miliosmol sama dengan miligram kali jumlah spesi. Berarti jumlah spesinya di atas, dibalikkan, ya, jumlah spesinya di atas, bobot molekulnya di bawah. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi contoh misalnya ini, ya, satu senyawa aluminium karbonat. Jadi senyawa aluminium karbonat ini terdisosiasi menjadi 2 ion aluminium 3+ ditambah dengan 3 ion CO3 2 negatif. Ya. Ya, dia harus ini ada 2 harus 3. Kenapa? Karena ion positif dengan ion negatifnya harus sama. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6++, 3 kali 2 sama dengan 6 negatif. Jadi ionnya harus sama. Nah, sekarang kalau ada 50 mg aluminium karbonatnya, berarti berapa miliosmol? Itu yang ditanya misalnya. Berarti pakailah rumus tadi kan, kalau ditanya miliosmol berarti miligramnya dikali dengan jumlah spesi dibagi dengan berat molekul. Di sini miligramnya berapa? 50. Jumlah spesinya berapa? Jumlah spesinya menjadi 2 tambah 3, ya kan? 2 ion Al tambah 3 ion CO3 berarti 5.
kali 5 baru dibagi dengan bobot molekulnya 234, maka dapatlah 1,07 miliosmol, ya. Nah, jadi kita harus tahu nih terurai menjadi berapa spesinya itu gitu, ya. Nah, biasanya ya osmolaritas ini itu ya miliosmol ini biasanya bisa kita ukur kalau di industri itu kadang-kadang ada pakai alat ya yang namanya osmometer, ya. Jadi kita masukkan itu alatnya, nanti kita celupkan alatnya itu dalam larutan yang mau kita ukur berapa osmolaritasnya, maka akan terbaca itu keluarlah angkanya berapa, ya. Nah, itu tak perlu kita hitung-hitung lagi. Tapi kalau kita mau hitung, bisa juga seperti ini cara menghitungnya. Nah, kadang-kadang kalau kita hitung, itu kadang-kadang nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita pakai alat. Ya, itu seperti itu kadang-kadang ya. Seperti ini contohnya misalnya ya. Kita mau menghitung injeksi NaCl 0,9%. Ya. Injeksi NaCl 0,9% itu berapa osmolaritasnya? Osmolaritas itu artinya berapa miliosmol per liter. Jadi kalau ditanya berapa osmolaritasnya, itu artinya berapa miliosmol per liter. Ya, itu artinya satuannya ya. Satuan untuk osmolaritas itu adalah miliosmol per liter. Jadi kalau ada soal misalnya berapa osmolaritas suatu larutan injeksi, artinya berapa miliosmol per liter. Ya, itu artinya. Nah, sekarang kita cari dulu misalnya injeksi NaCl 0,9% itu berapa miliosmol per liternya atau berapa osmolaritasnya. Jadi kita hitung dulu. Ya tadi rumusnya kalau miliosmol itu sama dengan miligram kali jumlah spesi per berat molekul. Berarti 0,9% itu harus dirubah menjadi miligram dulu, ya kan? Nah, 0,9% artinya 0,9 gram dalam 100 mili, kemudian gramnya dirubah dulu menjadi miligram, kalikan dengan 1000, setelah dapat miligramnya, kemudian karena osmolaritas itu adalah per liter, maka mililiternya harus dirubah menjadi liter, ya kan? Osmolaritas kan per liter, maka mililiternya rubah menjadi liter, maka dikalikan dengan 1000. Setelah dikalikan 1000, dapat miligramnya, dikali dengan jumlah spesinya. Ini rumusnya kan jumlah kali jumlah spesi. Jumlah spesinya berapa? Di sini NaCl jumlah spesinya 2 ion kan? Na sama Cl. 1 ion Na, 1 ion Cl. Kalikan 2, dibagi dengan BM. BM dari NaCl 58,5. Maka dapatlah 307,69 miliosmol per liter. Jadi injeksi NaCl 0,9% itu miliosmolnya adalah 307,69 miliosmol per liter. Nah, ini yang kita hitung. Ya. Ternyata setelah kalau kita pakai alat yang namanya osmometer, kita celupkan larutan NaCl 0,9%, itu bisa dapat angkanya cuma 286 miliosmol per liter. Jadi jauh sekali bedanya kan? Nah, itu kadang-kadang bisa seperti itu, ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Di sini katakan karena semua ion NaCl dan larutan tidak berdisosiasi sempurna menjadi 2 ion. Nah, jadi kita anggap kalau kita hitung ini perhitungan, kita anggap itu semua ionnya jadi 2 kan? Padahal di sini katakan kemungkinan bisa saja tidak berdisosiasi sempurna, jadi tidak menjadi 2 ion. Ya, bisa aja misalnya 1, sekian ion misalnya nggak pas 2 dia. Jadi angkanya menjadi lebih rendah. Nah, itu kemungkinan secara teorinya ya bisa berbeda sedikit angka nilainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang penting katanya di sini bahwa osmolaritas itu kalau secara normalnya, osmolaritas serum normal itu harus berada dalam rentang 275 sampai 300 miliosmol per kilogram. Ya, jadi idealnya harus seperti itu gitu, ya. Nah, dan larutan infus yang hiperosmolar
kemungkinan dapat merusak pembuluh darah tempat infus dimasukkan. Jadi kenapa kita perlu tahu ini miliosmol per mililiter atau per kilogramnya? Itu karena kalau dia terlalu tinggi ini angkanya, ya miliosmolnya ini terlalu tinggi, namanya hiperosmolar, itu kalau diinfuskan ke dalam pembuluh darah itu bisa merusak pembuluh darah pada tempat infus dimasukkan. Nah itu yang berbahaya ya, merusak pembuluh darah. Nah, jadi kalau dia tidak normal, misalnya angkanya jauh dari ini, bisa juga kenapa pasien itu bisa berbeda osmolitasnya, kadang-kadang bisa terjadi karena adanya shock, trauma, terbakar, kelebihan air, ketidakseimbang elektrolit, hiperglisemia atau gagal ginjal. Nah, itu yang bisa terjadi, ya, sehingga osmolaritasnya menjadi sangat berbeda gitu, ya. Nah, jadi kalau obat injeksi yang misalnya atau infus yang osmolitasnya terlalu besar, lebih dari 500 miliosmol per liter, itu tidak bisa kita infus secara biasa ke dalam pembuluh darah yang di tangan itu ya nggak bisa lagi. Jadi pembuluh darah tepi maksudnya di situ, yang vena yang di lengan ya, itu nggak bisa lagi karena dia terlalu tinggi osmolaritasnya ya, sudah lebih dari 500 miliosmol per liter, maka biasanya itu harus diberikan melalui vena pusat, misalnya melalui jantung ya. Jadi vena yang di jantung itu venanya pembuluh darahnya lebih lebar dia. Jadi tidak memberikan efek yang berbahaya ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi nggak boleh lagi dia kalau udah terlalu besar ya osmolaritasnya. Tapi kalau misalnya terlalu rendah, ini juga masalah di sini ya. Katanya di sini kalau larutan yang hipoosmolar juga dapat menyebabkan masalah karena kemungkinan terjadi lisis sel darah merah. Jadi sel darah merahnya bisa pecah ya. Nah, jadi larutan yang rendah osmolaritasnya itu biasanya dia hanya sebagai pengencer atau tidak diinfuskan secara langsung. Nah, jadi dia harus dalam rentang yang normal, ya nggak boleh dia terlalu rendah, juga tidak boleh terlalu tinggi. Nah, itu yang makanya perlu dihitung osmolaritasnya atau perlu diukur osmolaritasnya ya. Nah, ini ada contoh soal ya, misalnya ya ada mempunyai satu vial larutan yang mengandung magnesium sulfat dengan konsentrasinya 4,06 milikivalen per mililiter ya. Sekarang diminta hitung dalam satuannya miligram per mililiter dan juga miliosmol per liter ya. Nah, jadi tinggal masukkan rumus tadi ya, kalau miliequivalennya menjadi miligram, kita kalikan dengan miligramnya dibagi dengan valensinya kan gitu kan. Magnesium sulfat kan valensinya 2 ya. Kalau mencari miliosmol per liternya, kita kalikan dengan spesinya dibagi dengan BM-nya gitu kan. Nah, tadi kan ada rumusnya. Nah, karena dia ada per mililiter, yang diminta kan per liter osmolaritasnya, maka dikalikan dengan 1000. Ya, nah, itu Izin, kira-kira Prof. seperti itu. Ya, Waktunya waktunya sudah habis ya. habis, Prof. Iya, Prof. Oh ya, ya, oke. Ya, jadi itu udah mau selesai kan juga ini. Nah, jadi kira-kira ini nanti kalian bisa baca sendiri aja ya. Itu udah mau habis kok apanya. Jadi ada pertanyaan kira-kira ini ada tugas ya. Nanti kalau bisa kalian kerjakan di rumah, nanti diserahkan supaya ada nilai tugasnya juga ya. Ada 3 soal untuk latihan supaya nanti bisa lebih mantap. Kalau untuk soal-soal itu harus banyak latihan gitu ya. Jadi kita masuk lagi besok ya kira-kira ya. Ya, Iya, Prof. Benar. nah, besok kita masuk lagi untuk sekali lagi, baru minggu depannya nanti Ibu Peri yang masuk ya. Ini supaya dikerjakan nanti diserahkan sebelum ujian lah ya, soalnya itu ya. Baik, Kalau Prof. bisa kalau payah dikirim ke online nggak apa-apa, dikerjakan tapi di foto atau gimana nanti kirim ke email saya aja juga bisa ya. Ya, mungkin waktunya ini cukup sekian dulu lah ya kalau gitu ya. Saya stop ya. Iya, baik, Ya, Prof. Terima kasih Farhan. banyak, Ya. Prof. Ya, nanti file-nya saya kirim. Yang kuliah pertama sudah saya kirim ya bahannya belum?
Yang kuliah pertama belum, Prof. Materinya ya. Oh, nanti saya Iya, sekalian kirim aja ya. Oke. iya ya, Prof. Nah, ini nanti tolong kirim ya fotonya ya, biar saya buat laporan apanya nanti di HP-nya ya. Oh iya ya, Prof. Baik, Prof. Ya, fotonya sama absennya. Oke. Sekian dulu ya. Oke ya, saya leave ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Terima Ya, kasih banyak, Prof. ya, oke ya.